Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Dr. Ning. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang kesehatan gigi dengan kehamilan. Ketika seseorang hamil itu akan terjadi peningkatan hormon kehamilan. Ketika terjadi peningkatan hormon kehamilan, maka terjadi ketidakseimbangan hormon. Nah, ketidakseimbangan hormon pada ibu hamil ini dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya berbagai macam masalah gangguan kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil. Biasanya ketidakseimbangan hormon ini menyebabkan ibu hamil mengalami yang namanya morning sickness atau gejala gangguan mual dan muntah yang lebih sering pada pagi hari. Nah, seperti yang saya katakan pada video-video sebelumnya bahwa muntah ini bersifat asam. Nah, ketika terjadi secara terus-menerus itu akan menyebabkan lapisan permukaan terluar dari gigi menjadi rusak dan akhirnya gigi menjadi ngilu atau sensitif. Efek lain dari ketidakseimbangan hormon ini adalah mood ibu hamil yang menjadi tidak stabil. Nah, ketika mood menjadi tidak stabil biasanya disertai dengan rasa malas, rasa mager. Nah, imbasnya kemana? Imbasnya personal hygiene atau kebersihan diri dari ibu hamil itu menjadi tidak diperhatikan. Bahkan ada beberapa ibu hamil itu yang sampai tidak mandi berhari-hari, malas menyentuh air, kemudian malas gosok gigi atau rasa mual ketika gosok gigi. Nah, hal ini akan menyebabkan sisa-sisa makanan itu menumpuk di dalam rongga mulut yang akan menyebabkan terbentuknya karang gigi, kemudian gusi menjadi bengkak dan tentu saja gigi menjadi berlubang dan akhirnya sakit. Faktor lain yang mempengaruhi itu adalah ibu hamil itu biasanya tidak mampu mengontrol nafsu makannya. Jadi biasanya ibu hamil itu suka makan yang manis-manis, yang asam-asam. Nah, ketika pola makan yang tidak sehat ini tidak dibarengi dengan kesehatan gigi yang baik, maka tentu saja akan menyebabkan berbagai macam masalah kesehatan gigi dan tentu saja salah satunya adalah gigi berlubang. Faktor yang lain yaitu kekurangan kalsium. Kalsium pada ibu hamil ini dibutuhkan untuk pembentukan tulang dan gigi janin. Biasanya kalsium ini diambil dari tulang dan gigi si ibu hamil. Makanya ibu hamil itu setidaknya membutuhkan 1000 mg per hari kalsium. Nah, ketika kebutuhan kalsium tidak terpenuhi, maka lama-kelamaan gigi akan kekurangan kalsium dan menyebabkan gigi menjadi berlubang atau sensitif. Jika ibu hamil mengalami masalah gangguan kesehatan gigi seperti bau mulut, karang gigi, sakit gigi, maka silahkan segera periksakan diri Anda ke dokter gigi terdekat untuk mendapatkan perawatan yang aman bagi ibu hamil dan janinnya. Usia kehamilan yang aman untuk melakukan perawatan gigi itu adalah pada saat usia kehamilan memasuki trimester 2 atau pada saat usia kehamilan 5-6 bulan. Mengapa pada trimester 2? Karena pada usia kehamilan ini dianggap sudah cukup kuat untuk menerima perawatan. Kenapa bukan pada trimester 1? Karena pada trimester 1 itu usia kehamilan masih sangat lemah dan rawan terjadi keguguran. Selain itu, pada usia kehamilan trimester 1 itu biasanya ibu hamil sangat sensitif dengan benda asing yang masuk ke dalam mulutnya. Nah, itu akan memunculkan refleks mual dan muntah. Makanya melakukan perawatan gigi pada trimester 1 ini sangat sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, biasanya jika ibu hamil mengalami sakit gigi pada trimester pertama, biasanya dokter gigi akan meresepkan obat pereda nyeri pada ibu hamil. Nah, mengapa bukan pada trimester 3? Karena pada trimester 3 itu perut si ibu hamil semakin membesar, kemudian mulai cepat lelah, kemudian nafasnya mulai pendek-pendek. Nah, ketika kita melakukan perawatan gigi pada trimester 3 ini, ibu hamil akan kesulitan untuk membuka mulut yang terlalu lama. Makanya perawatan giginya menjadi sangat sulit untuk dilakukan. Ibu hamil dapat melakukan perawatan gigi seperti tampal gigi, pembersihan karang gigi, kemudian pencabutan gigi dengan catatan usia kehamilan sudah memasuki trimester kedua, kemudian ibu hamil tidak termasuk dalam ibu hamil dengan resiko tinggi. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa sensasi nyeri atau ngilu pada ibu hamil itu baik pada saat sakit gigi maupun pada saat proses perawatan seperti tampal gigi, pembersihan karang gigi atau pencabutan gigi itu dapat menyebabkan kontraksi pada rahim si ibu hamil dan menyebabkan terjadinya keguguran atau
bayi bisa lahir prematur atau lebih cepat. Oleh sebab itu, jika perawatan giginya tidak terlalu mendesak, sebaiknya ditunda dulu sampai bayinya lahir. Dan yang paling penting adalah menjaga kesehatan gigi dan mulut selama kehamilan. Nah, hal ini yang biasa menjadi polemik ya, dapatkah ibu hamil itu mengkonsumsi obat pereda nyeri? Jawabannya, ibu hamil dapat mengkonsumsi obat anti nyeri, justru disarankan karena seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa sensasi nyeri pada ibu hamil itu justru dapat menyebabkan kontraksi pada rahim yang menyebabkan keguguran atau bayi menjadi lahir prematur atau lebih cepat. Tapi perlu diingat bahwa obat pereda nyeri yang aman untuk ibu hamil itu adalah yang diresepkan oleh dokter. Jangan sekali-kali mengkonsumsi obat pereda nyeri sembarangan karena ada beberapa obat yang dapat menyebabkan gangguan pada janin. Selain itu, jumlah atau dosis obat yang dikonsumsi itu harus sesuai dengan saran dokter. Ibu hamil yang mengalami masalah kesehatan gigi seperti sakit gigi itu dapat berpengaruh pada pola makannya dan tentu saja intake nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya. Nah, ketika ini terjadi, maka menyebabkan berat janin itu menjadi rendah dan bisa saja menyebabkan bayi lahir dengan berat badan yang kurang. Selain itu, perkembangan organ-organ janin itu menjadi terganggu. Efek lain adalah yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa sensasi nyeri pada sakit gigi itu dapat memicu terbentuknya suatu zat yang disebut prostaglandin. Nah, prostaglandin ini yang memicu terjadinya kontraksi pada rahim si ibu hamil yang akan menyebabkan terjadinya keguguran atau bayi lahir lebih cepat atau prematur. Oleh karena itu, sekali lagi disarankan bahwa ketika nyeri silahkan minum obat pereda nyeri, tetapi yang perlu diingat bahwa obat pereda nyeri yang aman itu adalah yang diresepkan oleh dokter dengan dosis yang tepat, karena minum obat yang terlalu banyak untuk ibu hamil itu juga dapat menyebabkan efek samping pada janin. Cara mencegah agar pada saat hamil tidak mengalami gangguan kesehatan gigi, tentu saja rajin menjaga kesehatan gigi dan mulutnya setiap saat, baik pada saat sebelum hamil, pada saat hamil, kemudian setelah hamil. Jadi silahkan rutin kunjungi dokter gigi Anda untuk mengecek masalah kesehatan gigi Anda setiap 6 bulan sekali. Jika ada gigi yang perlu ditambal atau dicabut, silahkan dirawat. Kemudian pada saat hamil, jika misalnya terjadi gangguan mual dan muntah yang lebih sering, usahakan kumur-kumur setelah muntah, kemudian banyak minum air putih, dan 30-45 menit setelah muntah atau setelah makan, silahkan lakukan sikat gigi. Jika menyikat gigi terasa tidak nyaman atau sangat mengganggu, minimal kumur-kumur setelah makan atau setelah muntah, kemudian banyak minum air putih. Kemudian cukupi kebutuhan kalsium dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak kalsium seperti sayuran hijau, yogurt, susu, tempe, dan tahu. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Nantikan video saya selanjutnya ya. Salam gigi sehat, jangan lupa like, komen, dan subscribe.